Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Kevin. Kalau di video kemarin kita udah unboxing dan juga hands-on Vivo V50 Lite. Di video kali ini saya mau ceritain pengalaman saya pakai HP ini selama kurang lebih 2 minggu belakangan. Vivo V50 Lite ini tuh ada dua varian ya. Ada yang 8/128 GB, harganya 3.599.000. Dan yang 8/256 GB itu harganya di 3.999.000. Nah, kira-kira pantas nggak sih HP ini dijual di harga segitu? Langsung aja kita bahas yuk. Sikat! Oke, pertama kita bahas desainnya dulu ya. Buat warna yang saya bahas ini namanya So Purple dengan motif kuas cat menyerupai bunga. Dan ada warna Just Black dan juga All Gold yang bisa kalian pilih sesuai selera. Enaknya tuh back covernya punya finishing doff ya, yang nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Jadi kalau kalian mau show off banget warna HP-nya, itu bisa banget ya, tanpa perlu pakein soft case-nya. Dimensinya ini cukup tipis ya, di 7,79 mm dengan bobot di 196 gram. Padahal baterainya ini jumbo banget guys, di 6500 mAh. Build quality-nya solid dan kalau dipakai satu tangan masih bisa banget. Dia juga sudah diproteksi dengan IP69, SGS 5 Star Drop Resistance, dan juga Military Grade Certification. Jadi nggak cuma cakep, tapi juga tangguh. Beralih ke bagian depan ya, kita disuguhkan dengan bentangan layar 6,77 inci Full HD Plus dengan panel POLED yang terkenal lebih fleksibel, lebih tipis, dan lebih tahan terhadap benturan. Dan selama saya pakai HP ini selama 2 minggu, bisa saya bilang sih layarnya ini memang punya reproduksi warna yang bagus, dengan kecerahan yang tinggi juga ya. Jadi ini udah enak lah kalau dipakai di luar ruangan. Kayak misal buat nonton, sosmedan, dan lain sebagainya. Untuk refresh rate layarnya ini bisa sampai 120 Hz yang bikin experience scrolling sosmed bisa lebih smooth. Dan karena dia udah pakai AMOLED, Vivo jadi menyematkan sensor fingerprint-nya di dalam layar. Efek animasinya pun bisa kalian custom sesuai selera. Nggak sampai di situ, layarnya ini juga dibekali dengan always on display yang bisa juga dikustomisasi guys. Mulai dari desain animasinya, warna teks, dan notifikasi apa aja yang mau kalian tampilkan. Untuk jeroannya, Vivo V50 Lite ini diotaki dengan chipset Snapdragon 685 dengan RAM 8GB LPDDR4X dan storage 128 dan 256GB UFS 2.2. Untuk skor Antutunya dia dapat di angka 374 ribuan. Dan untuk Geekbench 6 di 471 buat single core dan 1557 buat multicore-nya. Dipakai buat main Mobile Legends dengan settingan ultra high, dia bisa dapat rata-rata di 56 fps. Memang ada sedikit frame drop kalau pas full animasi atau pas lagi battle aja. Kemudian buat main PUBG Mobile dengan settingan smooth ultra, dia bisa dapat rata-rata di 38 fps. Dengan gameplay yang masih sangat nyaman. Kalau buat kebutuhan daily use kayak buka tutup antar aplikasi sih udah aman banget ya. Nggak ada nge-lag sama sekali dan nggak ada aplikasi yang reload juga. Kayak yang udah saya bahas di awal tadi, kalau HP ini tuh punya baterai jumbo ya, 6500 mAh dengan Blue Volt teknologi. Jadi walaupun kapasitasnya gede, tapi bodi HP-nya tetap bisa seramping mungkin. Buat main Mobile Legends setengah jaman baterainya berkurang 5%, terus PUBG Mobile setengah jam berkurang 6%, dan untuk streaming YouTube sejaman baterainya berkurang 3%. Tapi nggak cuma baterainya yang gede ya, output chargingnya juga gede nih di 90 watt flash charge, yang bisa ngisi dari 0 sampai 50% butuh waktu 24 menit, dan sampai full butuh waktu 54 menit aja. Sekarang kita bahas sektor kameranya nih, yang memang jadi salah satu nilai jual dari HP ini. Vivo V50 Lite dibekali dengan kamera utama 50 MP dengan sensor Sony IMX882 yang ditemani dengan bokeh kamera. Dan untuk kamera selfie-nya di 32 MP. Untuk hasil fotonya sih ini udah oke banget di level harganya. Warnanya cocok buat kalian yang nggak suka ngedit, karena warnanya udah jadi dan udah siap diposting guys. Time is all I do, but now when I'm with you, so much time, nothing to do. I'm dropping you text. Terus pas foto malam juga udah terhitung mumpuni karena masih bisa kasih detail yang oke dan warna-warna yang nggak pudar. Sun is about to go down. So what you doing tonight?
night. It's everything I can't think of. Waking up anew, wasting time is all I do. But now when I'm with you. Oke guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Vivo V50 Lite. Ini di resolusi tertingginya ya, 1080p 30 fps, dan mode stabilisasinya saya belum aktifin guys. Sayang banget ya, belum bisa 60 fps. Dan yang kali ini kita coba itu belum pakai mode stabilisasinya. Habis ini kita akan coba ya. Ini saya jalan aja santai, handheld ya, kayak biasa. Audionya juga langsung dari HP-nya. Jadi kalian bisa nilai juga dari kualitas audionya guys. Di sini agak sedikit berangin ya. Tuh. Saya coba zoom kedua kali. Nah, ini untuk 2 kali zoomnya. Balik lagi ke 1 kali zoom. Oke. Kita coba yang pakai stabilisasi. Let's go. Nah, ini pakai mode stabilisasinya. Apakah kalian menemukan perbedaannya guys? Sekarang ini di jam 9 pagi ya. Ya, jam 9 pagi. Cukup terik ya, mataharinya di sana itu. Coba kita lihat detailnya dengan cara deketin ke bunga ini. Nah, kita deketin lagi. Coba kita 2 kali zoom. Nah, tuh kayak gitu guys. Oke. Habis ini kita move ke kamera depannya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya ya, dia juga cuma mentok di 1080p 30 fps guys. Dan untuk kamera depannya ini nggak ada mode stabilisasinya ya. Ya dia ya seperti ini adanya. Nah, saya coba jalan ke sana. Pasti akan sedikit berguncang ya, karena nggak ada mode stabilisasinya sama sekali. Mataharinya tuh di sana guys. Nah, di sini. Sini nih. Nah, itu. Situ. Oke. Kalau untuk UI-nya, Vivo V50 Lite ini berjalan di Vantage OS 15 berbasis Android 15 guys. Dan untuk fitur-fitur AI-nya juga udah cukup lengkap ya. Kayak misal AI Erase 2.0 yang bisa ngapus objek yang nggak kita inginkan. Dan yang saya suka di sini, dia tuh bisa ngapus objek orang secara otomatis. Terus juga ada AI Photo Enhance, AI Circle to Search, dan AI Screen Translation. HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC Multifunction, jadi selain bisa dipakai buat pembayaran digital, dia juga bisa dimanfaatkan sebagai kunci apartemen, buat bayar transportasi umum dan akses card virtual. Oke, Vivo V50 Lite ini memang bukan HP yang difokuskan di sektor performanya ya.
Masih banyak lah di rentang harga yang sama yang performanya itu lebih bagus dari HP ini. Vivo V50 Lite ini menurut saya mencoba lebih all-rounder lah. Performanya sih nggak yang jelek-jelek amat juga, tapi kalian bisa dapetin baterai yang gede, dimensinya juga tetap tipis, chargingnya cepat, desainnya stylish, layarnya juga oke buat nonton-nonton, dan kameranya yang udah cakep banget buat di-post di sosial media. Gak kelupaan, Vivo V50 Lite ini juga ada versi 5G-nya ya, dengan harga yang tentunya sedikit lebih mahal guys. Buat yang tertarik, langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk Vivo V50 Lite ini guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.